Selamat pagi Ibu Bapak. Kita bersyukur hari ini kalau di depan ada angka 41, berarti 41 tahun sudah jemaat kita ini berdiri. Jemaat kita ini berdiri 41 tahun dan banyak sekali kita sudah jalani bersama-sama, ya. Kepengurusan dalam presbiter berganti setiap 5 tahun. Pelkat juga berganti seperti itu. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat juga berganti. Kemudian ya para pendeta yang melayani di jemaat ini juga seiring dengan perjalanan waktu juga berganti. Tetapi ada satu hal yang tak dapat tergantikan di dalam jemaat ini, yaitu kasih. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi, melayani dalam kasih Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali tafsiran tentang 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat penerjemah kitab ini itu banyak sekali. Tapi saya ingin melihat dari 3 bagian kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini. Nah, bagian yang pertama mari kita lihat dulu. Nah, Ibu Bapak, bagian yang pertama ini ayat 1 sampai ayat 3. Ya, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 3, saya bacakan lagi ya buat Ibu Bapak. Walaupun mungkin udah berulang kali Bapak Ibu membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, saya bacakan kembali. Ini di terjemahan baru ya, Alkitab sudah 2 punya terjemahan lama, sekarang terjemahan yang kedua, terjemahan baru tahun 2023. Terjemahan baru berkata begini, kejarlah kasih itu. Ya, ayat 3, pasal 13. Sekalipun aku dapat berbicara seperti lagu tadi ya, yang nyanyi itu Bapak Ibu, yang mereka dapat juara 1. Mereka dapat juara 1 sehingga pujian mereka nyanyikan. Nah, di syair lagu tadi kan bicara soal itu. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini bahasa manusia itu menunjukkan kepada intelektual seseorang. Ya, seseorang ketika dia bisa berbahasa di atas 10 bahasa yang ada di dunia, dia pintar. Lalu dijelaskan dan semua bahasa malaikat. Nah, bahasa malaikat itu bahasa surgawi. Itu kalau satu dari sisi pengetahuan, yang satu dari sisi rohani. Artinya intelektual rohaninya itu luar biasa. Lalu dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan intelektual ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ingat Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung itu. Campakkan ke dalam lautan. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini karakter orang Kristen. Orang yang suka memberi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi Paulus menjelaskan tentang murid-murid Yesus yang ada juga dibakar, pengikut-pengikut Yesus
dalam abad-abad pertama ketika mereka melayani Tuhan, ada yang dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ibu bapak, kepandaian manusia tidak akan ada manfaatnya bagi orang lain apabila tidak dilakukan berdasarkan kasih. Ibu bapak, Albert Einstein itu sangat terkenal. Dia punya IQ di atas rata-rata. Pada satu waktu dia menciptakan rumus cahaya itu, MC kuadrat. Ya. Sangat spektakuler rumus itu, ibu bapak. Lalu pemerintah Amerika membeli rumusnya untuk dikelola. Padahal si Albert Einstein pernah berkata begini. Ya, dia berkata begini, dengan ilmu pengetahuan yang aku miliki, aku membuat dunia damai. MC kuadrat itu. Apa yang terjadi ketika pemerintah Amerika membeli rumus itu? Jadilah apa? Bom atom. Dan bom atom itu dites di 2 kota besar di Jepang. Ratusan ribu melayang dalam sepersekian detik. Artinya apa? Pengetahuan dimiliki oleh seseorang tidak menjamin hidup damai satu dengan yang lain. Ketika seseorang berorientasi pada pengetahuan, pengetahuan itu akan menghancurkan kehidupan seseorang. Ya. Kekayaan dikatakan di sini, kekayaan, pengetahuan, iman yang kuat, pengorbanan, dedikasi serta perbuatan ajaib akan menjadi kecil artinya. Tidak ada faedahnya kata ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama sekali tidak berguna apabila dilakukan tanpa kasih. Ilmu pengetahuan tanpa kasih hancur bangsa itu. Kekayaan materi yang kita miliki tanpa kasih, yang ada adalah kesombongan. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Bahkan dikatakan iman yang kuat. Perbuatan-perbuatan ajaib yang kita lakukan. Ibu bapak, iman itu sesuatu yang menjadi standar kehidupan orang percaya. Tetapi ketika dibilang di dalam bacaan kita, apabila dilakukan tanpa kasih, tidak ada gunanya semuanya itu. Itu di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian hal yang kedua, di ayat selanjutnya pada bagian yang kedua, ayat 4 sampai 7. Ini tentang karakteristik dari kasih. Ya. Ibu bapak bicara soal karakteristik dari kasih, itu sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita ya Bapak Ibu, tentang apa yang mau dikatakan bahwa Ibu Bapak, kasih itu adalah karakteristik Allah. Kasih ya, kasih, karakteristik Allah yang paling utama. Oleh sebab itu kalau kita membaca di Alkitab ya, penuh dengan kata kasih, sehingga begitu dalam dan luasnya kasih sehingga tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa menjadi wadah mengungkapkan secara tepat apa itu makna kasih. Lalu kita lihat di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar. Nah, dia mulai menunjukkan karakteristik dari kasih, karakteristik Allah, karakternya Allah. Dan ketika itu menjadi karakternya Allah, firman Tuhan berkata, belajarlah kepadaku
ketika karakter Allah itu, lalu ada firman berkata, belajarlah kepadaku, berarti karakter Allah dapat menjadi karakter manusia. Sifat Allah yang luar biasa itu. Kalau kita mau belajar dalam kasih, saya juga pun dapat memiliki karakter Allah itu. Apa yang mau dikatakan oleh Paulus tentang karakter Allah itu? Pada ayat yang keempat, sabar, baik hati. Sabar itu bukan sabar tapi sambil mengelus dada, itu enggak sabaran itu. Sabar itu adalah satu mata kuliah yang tiap hari diuji. Saya mungkin hari ini menang terhadap ujian kesabaran itu. Tapi setelah itu ada ujian lain tentang kesabaran. Selama ibu bapak masih hidup, masih bisa bernafas, ujian kesabaran tidak akan pernah berhenti dalam hidup ibu bapak. Apalagi sebagai suami istri. Kesabaran, tingkat di mana saya berada di satu titik yang membuat kadangkala saya tidak berguna lagi, atau titik di mana saya berada di satu tempat yang tidak dapat saya berbuat apa-apa. Disitulah sabar akan terjadi. Sabar itu bukan berarti ada antrean. Sabar itu bukan sabar begitu. Sabar itu di mana titik saya sudah tidak berdaya apa-apa. Titik di mana saya tidak dapat bisa melakukan apa-apa. Sehingga saya mungkin berkata, Tuhan, aku tidak sanggup mengatasi semua ini. Itulah sabar. Lalu dikatakan di dalam bacaan selanjutnya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan di ayat yang kelima, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Bapak Ibu ya, jangan marah-marah. Marah-marah itu bukan supaya lekas tua, bukan. Orang pemarah itu adalah orang yang tidak mau menjadi seperti Allah yang punya karakter peramah. Lalu apa yang dikatakan di dalam bacaan ini? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini yang dendam ini loh. Bapak Ibu kalau sudah bilang dendam kesumat. Aku kalau lihat, ada yang bilang ini, Pak Pendeta, kalau lihat orang itu, lebih baik aku lihat setan daripada lihat orang itu. Bukan begitu yang disebut dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah ibu bapak, membawa kebaikan bagi orang lain, tidaklah egois, bersedia mengorbankan diri tanpa mengharapkan mendapat balasan setimpal dari perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Ibu bapak, kalau saya mau melakukan kebaikan kepada orang lain, agar suatu saat saya mendapatkan balasan kebaikan kepada orang itu yang namanya kasih dalam pengertian arisan. Tahu arisan? Saya numpuk, Desember pada waktu Natal saya dapat bagian besar. Kasih bukan arisan. Ketika saya mau berkata sesuatu yang baik kepada orang lain, saya tidak akan pernah menuntut suatu saat saya akan mendapatkan kebaikan kepada orang lain. Biar Allah yang membalas kebaikan yang ibu bapak lakukan kepada orang lain. Itu karakter
karakteristik dari kasih. Kalau cuma sekedar saya ingin mendapatkan balasan dari orang lain, tunggu Jo. Nggak akan pernah dapat Bapak Ibu. Tetapi kalau saya mau melakukan kebaikan kepada orang lain dan saya mengharapkan balasan dari Tuhan, itu yang paling utama. Saya membuat orang bahagia karena saya tahu kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya melebihi dari kebahagiaan saya bagikan kepada orang lain. Yang terjadi, saya akan selalu hidup sukacita. Karena apa? Saya menunggu balasan dari Tuhan. Kalau mau tunggu balasan dari orang lain, yang kayak tadi arisan itu, kita mengharapkan dapat arisan. Yang ikut arisan ada 112 orang. Setiap bulan dicabut lotre. Saya sudah pindah dari Medan entah kemana lagi, belum dapat itu semua Ibu Bapak. Jadi mengorbankan, saya katakan di sini, mengorbankan diri tanpa berharap mendapatkan balasan. Itu karakteristik kasih yang Allah miliki. Nah ini yang paling enak sedap. Berani menegur kesalahan orang lain atas nama kasih. Enak-enak sedap loh, bukan ngeri-ngeri sedap. Kalau ngeri-ngeri sedap kan masih takut-takut gitu. Enak-enak sedap. Bagaimana saya mau mengatakan berani menegur kesalahan orang lain atas nama kasih? Yang selalu kita melakukan atas nama dendam. Atas nama iri hati. Atas nama kedengkian. Tetapi atas nama kasih, rasanya enak-enak sedap. Tetapi inilah karakteristik Allah yang Allah mau lakukan untuk manusia. Dan Allah ingin melalui Paulus, lakukanlah itu untuk orang lain. Paulus sadar jemaat di Korintus penuh dengan kesalahan-kesalahan yang satu dengan yang lain. Mereka tidak mampu memaafkan orang lain. Yang ada adalah kebencian satu dengan yang lain. Antara jemaat satu dengan jemaat, warga jemaat yang lain. Saling dendam satu dengan yang lain. Antara suami dan istri ada kedengkian di dalam kehidupan mereka. Paulus mengatakan, mari berdasarkan kasih. Lalu yang berikut dikatakan, mencerminkan apa yang Allah lakukan terhadap kita. Jadi cerminan Allah ada di dalam hidup Ibu Bapak. Ingat Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Image itu kalau di bahasa, kalau di laptop itu apa? Gambar. Coba misalnya kita mau tekan sesuatu. Tekan image kan langsung keluar gambar itu tuh. Apa yang kita tulis, gambar itu. Imago Dei, gambar. Dei itu apa? Allah. Jadi Imago Dei, gambar Allah. Siapa gambar Allah itu? Manusia, ibu bapak dan saya. Jadi kalau mau melihat Allah, lihat suami sendiri. Mana suami istri, ada enggak? Cuma mau lihat gambar Allah, lihat suami sendiri. Oh. Di dalam diri suamiku ada gambar Allah. Mau lihat gambar Allah, lihat istri. Apalagi sekarang istri-istri yang datang di sini cantik-cantik semua. Ada make up. Paling make up mereka itu coba tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak kadang-kala ngelus dada. Aduh mama, so tua mama, sudah tidak usah aja make up lagi. Tapi demi mau memberikan gambaran bahwa Allah itu cantik, Allah itu ganteng, saya mau lakukan. Karena saya akan bertemu dengan Allah. Di mana? Di rumah Allah ini. Jadi melihat orang lain sebagai imago Dei. Melihat orang lain sebagai gambar Allah. Melihat anak-anak saya sebagai gambar Allah. Perwujudan kasih antara saya dengan istri saya dengan suami saya. Berwujud di dalam kehidupan anak-anak saya. Itu ingat yang saya selalu bilang, iman orang tua, anak-anak diberkati. Kenapa? Gambaran mereka tercermin karakter sifat yang dimiliki oleh kita sebagai orang tua.
cerminan apa yang Allah lakukan terhadap kita. Yang ketiga, ayat yang berikut. Tadi ayat 4 dan 7 kan. Nah sekarang ayat 8 sampai 13. Berarti sebentar lagi khotbahnya selesai. Kan sampai 13. Nah, tapi ayatnya agak panjang Bapak Ibu. Ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Indah loh Ibu Bapak. Kasih tidak berkesudahan. Kekal kasih itu. Tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah atau bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasakan seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita akan melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku tidak hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Indah sekali bacaan ini Ibu Bapak. Artinya apa yang mau dikatakan? Karunia-karunia rohani membuktikan bahwa mereka tidak esensial. Kadang-kala orang suka bilang, kalau saya sudah punya karunia-karunia rohani, bisa berkhotbah, itu yang paling utama di dalam hidup saya. Tetapi firman Tuhan berkata, itu tidak esensial, tidak yang paling utama dalam hidup ini. Gereja itu bukan dinilai dari khotbahnya hebat atau tidak. Seorang pendeta tidak dinilai apakah dia khotbahnya hebat atau tidak. Tidak pernah diukuran itu seperti itu. Karena Alkitab berkata, karunia-karunia rohani membuktikan bahwa karunia-karunia rohani itu tidak esensial. Bukan yang paling mendasar. Mereka yang berpengetahuan juga tidak sempurna. Jadi yang esensial, yang karunia-karunia rohani itu kan semacam begini. Kadangkala gereja tertentu mengatakan begini, oh kami ini gereja yang paling sempurna. Karena kami bisa melakukan ini dan itu. Tetapi ternyata firman Tuhan itu bukan esensial. Atau ada yang mengatakan dengan saya punya pengetahuan yang sangat luas. Paulus bilang, itu juga tidak sempurna. Karunia-karunia rohani membuktikan bahwa memiliki karunia rohani bukan sebagai tujuan akhir kekristenan. Nah ini Bapak Ibu, hal yang ketiga ini. Kalau saya ingin memiliki karunia-karunia rohani, itu ternyata bukan tujuan akhir dari kekristenan. Pertanyaan yang muncul. Dari tadi saya sudah menjelaskan tentang itu. Mana sebenarnya yang esensial? Yang terakhir. Mari kita lihat yang terakhir. Slide yang berikut. Kasih. Kasih merupakan tujuan akhir dari kekristenan itu. Bukan karunia-karunia rohani. Bukan saya boleh memiliki gedung yang hebat. Boleh saya memiliki jumlah umat yang sangat banyak. Sama seperti Jatipon, ada kurang lebih 2.700 jiwa. Dengan kurang lebih 800 kakak. Bukan itu yang menjadi tujuan akhir jemaat ini berdiri. Tetapi kasih. Ini yang harus ditekankan buat ibu bapak. Biasanya kalau ada sudah seorang pendeta yang sudah berakhir, sudah masa-masa akhir, ingat baik-baik. Kan biasanya kalau ada orang sudah mau meninggal, tapi bukan pendeta mau meninggal gitu ya. Kata-kata terakhir itu biasanya didengarkan, papa dulu sebelum meninggal ngomong begini loh. Mama dulu sebelum meninggal ngomongnya begini. Nah saya sebelum pergi, saya mengatakan, kasih merupakan tujuan akhir jemaat Jatipon. Setuju? Kasih kepada Allah Tritunggal
dan kasih kepada sesama, siapapun dia. Jadi esensi kekristenan tidak pernah berubah. Kasih kepada Allah dan sesama. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan. Akhirnya tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Tuhan, hukum manakah yang paling besar di antara hukum Taurat itu? Apa kata Tuhan di Matius 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40? Dia berkata begini, Ibu Bapak. Ya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, perintah manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Bu Bapak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan harus pakai hati. Jangan pakai logika. Kasihlah Tuhan dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akal budi di bawah kasih. Percaya kita kepada Tuhan di bawah kasih. Baru dikatakan yang berikut. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dalam sekali makna ini, Ibu Bapak. Jadi, untuk menjadi seorang yang memiliki karakter Allah di dalam pribadi kita, kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Di atas kata kasih inilah jemaat Jatipon berdiri. Di atas kata kasih inilah jemaat ini akan selalu memuliakan Allah dimanapun kita semua berada. Ibu Bapak, di tengah-tengah kita hadir salah satu keluarga, anak dari almarhum Domeni DJ. Ada yang tahu? Oh, berarti yang tua-tua tahu. DJ Leimena. Mari Ibu silakan berdiri kalau ingin melihat Pak Domeni, dulu panggil Domeni ya. Domeni Leimena, inilah anaknya. Anak beliau. Silakan berdiri Ibu. Melalui sentuhan-sentuhan kasih dari almarhum, ya, gereja ini bisa menjadi seperti ini. Penghormatan kami sebagai jemaat akan mendirikan gedung DJ Leimena yang ada di kantor itu. Karena apa? Karena almarhum telah melakukan banyak perkara di jemaat ini. Apalagi yang tua-tua pasti ingat sepeda ontelnya dulu. Ya. Dia bisa berjalan ke sana, beliau bisa berjalan ke sana kemari dengan ibu pendeta almarhumah. Jalan dalam penuh kasih. Pasti mereka berdua pernah berboncengan untuk mengunjungi jemaat. Dan kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus melalui karya pelayanan beliau. Oleh sebab itu Ibu Bapak, jangan cuma melihat, bagus juga ya gedungnya. Sumbangkan dong. Pak Pendeta, boleh enggak saya sumbang pikiran?
Saya cuma bisa sumbangkan pikiran Pak Pendeta. Kayaknya panitia pembangunan sudah banyak berpikir soal itu. Ya, panitia pembangunan dan kita presbiter kan sudah banyak berpikir soal itu. Kayaknya ya boleh-boleh amat sih sumbangan pikiran. Tapi yang paling cocok sumbangan apa? Doi. Sumbangkan dana. Kita mau minta di tetangga sebelah untuk bangun itu. Enggak. Jangan minta tetangga sebelah. Karena enggak ada guna buat mereka. Mintalah di dompet kita masing-masing. Oleh sebab itu saya mau menggerakkan hati ibu bapak. Ya, dari sini saya lancang buat PHMJ. Minggu depan kita buat kotak. Janji iman buat jemaat. Jangan meminta orang lain. Malu kita. Tanda petik. Bukan karena kita kaya. Kita kaya dalam Tuhan. Berikan yang terbaik supaya anak cucu kita dapat melihat gedung ini menjadi persembahan buat anak-anak kita. Karena di dalam gedung ini Bapak ada dari Pelkat PA sampai PKLU. Daripada saya sambutan sekarang, coba tunjukkan slide tentang gedung DJ Leimena. Bisa? Oke, kita lihat ya slide ini. Supaya paling tidak kita tergerak. Supaya sebentar saya nggak ada sambutan lagi. Inilah gedungnya. Kira-kira akan jadi seperti ini. Sejak bulan Agustus 2022, kerinduan kami yang telah berlangsung bertahun-tahun, Engkau jawab melalui kesepakatan atau keputusan bersama. Putri tertua dari Bapak Pendeta Domingus Josephus Leimena sebagai Ketua Majelis Segar pertama di Jatimur. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai simbol kedatangan waktu pertama, kita berikan aplaus kembali. Ibu bapak, saya meminta kepada ibu bapak. Walaupun saya tidak dapat melanjutkan, pembangunan ini, pesan saya, lanjutkan pelayanan ini. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah
yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.